Om Swastiastu. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu konflik di Asia Selatan dan konflik di Asia Timur. Materi yang pertama yaitu konflik di Asia Selatan. Kawasan Asia Selatan membentang mulai dari Afghanistan, memotong Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, dan juga Sri Lanka. Nah, masalah mulai bermunculan dari negara-negara tersebut yang menyangkut rasial etnis, agama, ekonomi, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas politik intern negara-negara di wilayah tersebut. Lalu, adakah dari kalian yang sudah belajar mengenai konflik di Asia Selatan? Jika banyak yang belum belajar, ayo kita bahas bareng kelompok 5. Konflik yang pertama yang terjadi di Asia Selatan yaitu konflik Kashmir antara India dan Pakistan. Latar belakang dari konflik tersebut yang pertama yaitu dilatar belakangi oleh faktor agama, yang dimana terjadi konflik antara penduduk beragama Islam yaitu Kashmir dan Pakistan dengan penduduk yang beragama Hindu yaitu India. Yang kedua yaitu pembagian wilayah Kashmir. Masalah terorisme dan nuklir juga menjadi persoalan lain antara India dan Pakistan yang bersumber dari aspek agama. Sebenarnya, latar belakang keduanya bersangkutan. Yang tak jauh, masalah utamanya yaitu persoalan agama. Ternyata, konflik tersebut melibatkan dua negara besar sekaligus dalam SAARC, yaitu South Asian Association of Regional Cooperative. Lanjut, konflik yang kedua yaitu Perang Saudara di Sri Lanka. Sri Lanka merupakan bekas kolonial Inggris dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948. Hampir 74% penduduk menganut agama Hindu. Nah, karena kemerdekaannya tersebut, negara ini menghadapi konflik etnis intern yang terjadi antara mayoritas Sinhala dan minoritas Tamil. Dalam situasi pasca kemerdekaan, Tamil tergeser oleh dominan mayoritas Sinhala dalam bidang pemerintahan dan kebijakan. Pada tahun 1970-an, muncul pergerakan separatisme Tamil, yaitu yang bernama Gerakan Perjuangan Pembebasan Macan Tamil atau Liberation Tigers of Tamil Island atau LTTE pada 1970. Tujuan dari gerakan separatis ini adalah untuk membentuk sebuah negara merdeka. Lalu, LTTE berkembang menjadi kelompok militer yang kuat dan memperburuk konflik. Konflik etnis dan politik ini telah menewaskan puluhan ribuan penduduk Sri Lanka dan hampir setengah juta diantaranya mengungsi, merusak bisnis, merusak kekayaan dalam Sri Lanka dalam skala masif dan menghabiskan banyak anggaran. Gerakan LTTE yang dipimpin Velupilia Prabhakaran setelah 30 tahun, LTTE akhirnya menyerah pada 17 Mei 2009 akibat keputusan mengakhiri operasi militer dan oleh Presiden Rajapaksa. Oke, selanjutnya ada konflik di Asia Timur.
Asia Timur merupakan wilayah yang sejak lama penuh dengan dinamika dalam hal hubungan antar negara di dalamnya. Di balik potensi ekonomi yang besar dan derasnya arus perdagangan di kawasan Asia Timur, ternyata kawasan ini memiliki tingkat kerawanan dalam hubungannya satu sama lain. Dari beberapa konflik di Asia Timur, yang pertama kita akan membahas tentang konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua yang merupakan persaingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat ternyata membawa dampak bagi Korea hingga saat ini. Konflik antara keduanya disebabkan karena Korea Selatan bersikeras melakukan latihan militer di wilayah sengketa sekitar puluhan kilometer dari Pulau Yongbyon, dan Korea Utara tanpa peringatan meluncurkan roket ke arah Korea Selatan dan dibalas juga kembali oleh Korea Selatan. Korea Selatan dan Korea Utara secara teknis masih berperang karena perang periode 1950-1953 diakhiri dengan gencatan senjata, bukan dengan perjanjian damai. Ketika Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung mulai berkuasa pada tahun 1998, ia mengumumkan Shanshan Policy, sebuah kebijakan yang bertujuan meningkatkan interaksi antara kedua negara. Akan tetapi, pada November 2010, Korea Utara terus melakukan uji coba nuklir dan peluncuran arteri dari Korea Utara yang menyebabkan kematian 2 warga sipil dan 2 anggota militer Korea Selatan. Akibatnya, konflik keduanya berlanjut hingga sekarang. Yang kedua yaitu ada konflik antara Tiongkok dan Jepang. Konflik antara Tiongkok dan Jepang terjadi akibat perebutan Kepulauan Senkaku. Kepulauan Senkaku terdiri dari 5 pulau yang terdiri dari Pulau Otsuri, Pulau Taisho, Pulau Kubajima, Pulau Kitakojima, dan Pulau Minami Kojima. Pada awalnya Kepulauan Senkaku adalah pulau tak berpenghuni. Pada zaman restorasi Meiji tahun 1885, pemerintah Jepang melakukan survei yang hasilnya pulau tersebut tidak ada pemiliknya. Saat itu Menteri Dalam Negeri Jepang, Aritomo Yamagata, mengajukan permintaan resmi agar pulau dimasukkan ke Jepang. Pada tahun 1969, PBB mengumumkan bahwa di Kepulauan Senkaku banyak sumber alam mineral dengan nilai sekitar 1 triliun dolar Amerika Serikat. Akibatnya Pulau Senkaku menarik perhatian dunia, terutama Tiongkok. Sidang keamanan PBB tanggal 20 Mei 1972 memutuskan Amerika Serikat mengembalikan. Sejak lepas dari Amerika, hingga kini banyak kasus terjadi persengketaan antara Tiongkok dan Jepang. Tiongkok tak mengakui Kepulauan Senkaku milik Jepang. Persengketaan internasional tak terhindari, muncul penembakan kapal laut antara kedua negara berulang kali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika adalah salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.